Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat dan luar biasa. Baiklah, Bu. Pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan rencana supervisi yang akan saya laksanakan untuk pembelajaran Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan Ibu laksanakan. Bisa kita mulaikan, Bu? Bisa. Ya, baik, Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini? Tujuan pembelajaran dari tema ekspresi diri melalui hobi. Tujuan pembelajarannya yang pertama mengajarkan siswa menjadi anak yang kreatif, anak yang berkomitmen dalam mengembangkan bakat diri, serta tulus dalam menghargai karya orang lain. Kemudian melalui kegiatan ini, siswa dapat mendalami kisah sebuah prestasi lewat hobi, berkomunikasi melalui surat dan tokoh inspiratif, serta menulis teks prosedur tentang pembuatan sebuah karya kreatif. Ya, baiklah, menurut saya materi yang Ibu ajarkan hari ini sangat menarik, yaitu tentang teks prosedur, ya, Bu. Bagaimana strategi atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam membantu murid-murid mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Bu? Baik, Bu, saya coba menjawab. Strategi yang saya akan ajarkan berupa strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana di dalam pembelajaran tersebut saya sudah pilih menyimak petunjuk untuk menebak hobi, kemudian membaca dan mempresentasikan serta bercerita. Ibu, apa media yang akan Ibu gunakan dalam proses belajar mengajar ini? Media yang saya gunakan buku tulis, kamus, perlengkapan bahan yang berhubungan dengan hobi berupa kertas origami, kardus bekas, demikian. Pertanyaan saya yang terakhir, Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini, apa harapan yang ingin Ibu inginkan untuk anak didik Ibu dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Harapan saya maunya semua peserta didik dapat yang pertama mengekspresikan hobinya lewat ekspresi dirinya. Yang pertama bisa menebak hobinya dan mengenal apa hobinya. Kemudian setiap anak didik dapat menghargai hasil karya orang lain. Baik, Bu. Sekarang Ibu silakan mengajar dan saya minta izin untuk saya mengobservasi Ibu selama pembelajaran. Baik, Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran seperti yang sudah biasa kita laksanakan, kita ambil dulu kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas yang akan kita lakukan. Boleh 3, boleh 2, silakan. Ya. Yang tidak mendapat tiket duduk di lantai. Yang tidak dapat tiket duduk di lantai. Ada lagi? Yana? Jika tidak mengerjakan PL, tidak ikut melaksanakan pelajaran bahasa Indonesia. Satu lagi boleh? Ya, silakan. Jika ribut di kelas maka duduk di lantai kelas. Ya. Jika ribut pada saat belajar, maka duduk di lantai. Nah, seperti biasa kita masuk ke dalam kelas, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita biasanya mengambil video. Silakan kembali berdiri dari luar, diambil tiketnya ini. Berdiri berbalik. Tiketnya ada di sini ya. Kok mundur lagi?
Fungsi imbuhan pada kata dasar. Fungsi imbuhan pada kata dasar. Untuk membentuk sebuah kalimat. Fungsi imbuhan pada kata dasar. Ya, maju. Untuk menyatakan sifat. Masuk. Lanjut dengan cepat. Sesuai kesepakatan ambil tempat duduk. Ini tiket kita nak. Cepat. Oke. Bagian-bagian penting dari sebuah cerita disebut unsur. Bagian-bagian penting dari sebuah cerita disebut unsur. Disebut ya. Maju ke depan. Disebut unsur. Ya. Dapat tiket. Lanjut. Ya. Sebelum kita masuk ke materi atau kita baca itu paket kita, di sini ada ibu buat kartu. Nah, siapa mau panggil ke depan? Ibu panggil satu orang. Ya. Ibu panggil si Brigita, maju Brigita. Yang lainnya nanti menebak hobi apa yang digerakkan oleh si Brigita. Silakan. Sepeda. Sepeda motor. Membalap. Membawa sepeda. Oh. Ya. Hah? Menulis. Menulis. Bagus sekali. Baik. Tepuk tangan untuk kita. Baiklah. Mari kita buka paket kita halaman 53. Siapa yang boleh membaca dengan suara yang lantang? Oke, silakan. Mulai dari belakang. Ekspresi diri melalui hobi. Namaku Jeffrey Manatau, kelas 5 SD. Aku anak yang pintar, nilaiku tidak pernah di bawah 8. Sambung. Lihat. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku ingin mainan yang bisa dibongkar. Baik. Setelah kita membaca buku itu, kita sudah mengetahui hobi. Seperti tadi menebak hobi teman. Sudah bisa kan? Nah, apa itu kira-kira hobi? Hobi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat kesenangan. Jadi kalau hobi si yang tadi memelihara hewan, berarti ketika ia memelihara hewan dia sudah senang. Ketika ia bermain musik ia sudah senang. Jadi hobi itu adalah apa? Apa? Kegiatan yang dilakukan untuk membuat hatinya senang. Kelas 5 punya hobi apa saja? Bermain bola, menari, boxing, bermain bola. Ada yang tidak punya hobi? Memasak. Ibu suka memelihara tanaman, ya kan? Pertanyaannya bagaimana si Jeffrey menghabiskan waktu luangnya? Ya. Menghabiskan waktunya untuk membuat karya. Iya, menghabiskan waktu luangnya dengan membuat karya dari kardus bekas. Hanya itu yang ditambah ya. Di nomor terakhir, bagaimana mainan kardus Jeffrey menjadi terkenal? Ya, coba si Brigita. Suatu hari ada tulangan ayah dalam
teman toko. Menarik perhatiannya, kami berbincang-bincang lama. Aku senang Adam memuji karyaku. Ia meminta izin untuk memotret hasil-hasil karyaku dan memajangnya di media sosial. Sejak saat itu koleksi mainan kardusku mulai dikenal. Banyak pengunjung toko ayah untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik membelinya. Baik, bagus jawabannya. Jadi bagaimana sampai terkenal? Ketika seseorang minta izin memotret hasil karyanya dari situ. Baik. Nah, anak ibu kelas 5, adakah kosakata baru dari teks yang baru? Ada ibu. Apa saja itu kosakata baru? Yang kedua, yang ketiga, model. Ada lagi? Apa? Garasi. Ada lagi? Tutorial. Ada lagi? Nah, dari mana kita temukan ini makna dari kosakata baru ini? Dari KBBI. Dari mana? Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sampai di sini bisa diterima? Bisa. Oke, kita lanjut ke kosakata baru. Kira-kira apa arti gagal? Gangguan berbicara. Gangguan berbicara. Seperti apa contoh gangguan berbicara? Tidak mempunyai teman. Bukan. Seperti apa kalau disebutkan gagal? Gangguan berbicara ini. Jarang berbicara. Hah? Jarang berbicara. Seperti, bukan jarang, nah. Seperti apa kira-kira? Seperti macet. Atau katakanlah seperti ini. Yang diucapkannya didengar temannya seperti kurang jelas sedikit lagi. Ayo, tangan diputar-putar. Nampakkan wajahnya semangat. Ya, Efraim. Ya. 1, 2, ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Enggak itu. Seperti yang itu lagu yang di hati ini. Apa yang biasa kita nyanyikan? Tangan di atas, ke atas. 1, 2, ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap
kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan modul ajar. Selain itu juga Ibu mampu mengelola interaksi dengan peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid, serta mampu mengelola kelas dengan baik dan kondusif. Namun catatan saya pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tidak semuanya. Sebaiknya tujuan pembelajaran tersebut disampaikan secara keseluruhan pada saat pembelajaran, ya Bu. Baiklah, kita mulai, Bu. Pada saat ini kita melaksanakan pasca observasi, ya Bu. Pertanyaan saya yang pertama, Bu, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Saya rasakan saya merasa bahagia karena anak-anak lebih atau hampir 80% sangat ceria dalam menerima pembelajaran. Baiklah, Bu. Apa tujuan pembelajaran yang direncanakan pada saat observasi sudah tercapai, Bu? Kalau tujuannya semua belum tercapai, Bu. Tapi sudah lebih dari 50% sudah tercapai. Menurut Ibu, apakah sudah tercapai area pengembangan yang direncanakan pada saat observasi? Apa strategi pembelajaran yang Ibu rencanakan sudah diterapkan dalam pembelajaran? Strategi yang saya laksanakan itu adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jika sudah Ibu melaksanakan pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi, apakah strategi itu berhasil, Bu, dalam mencapai pembelajaran? Menurut saya berhasil, Bu, karena sebelumnya anak-anak itu yang boleh kita katakan yang tidak mau ke depan pada saat itu dengan model pembelajaran berdiferensiasi mereka mau dan senang. Apa yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu alami saat pembelajaran? Hambatannya mungkin karena hari ini yang saya buat itu adalah dengan elemen berbicara dan membuat berbicara dan Waktu itu membuat teks berkreasi, prosedur. ya, membuat teks prosedur. Jadi mereka masih ada yang kurang mampu atau kurang percaya diri dalam menyampaikan teks prosedur yang mereka kerjakan. Berarti hambatan yang menjadi hambatan Ibu kurangnya percaya diri sekali. Kurangnya percaya diri. Dia masih menunggu temannya, tunggu selesai yang ini baru saya mau ke depan. Seperti itu saya lihat. Menurut Ibu, dari masalah yang Ibu hadapi tadi, ada anak yang kurang percaya diri. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin boleh yang saya lakukan, Bu, boleh menunjuk mereka yang lebih duluan ke depan. Karena kalau menunggu-nunggu yang lebih terampil ke depan, mereka tetap akan ketinggalan dan hanya menunggu-nunggu saja. Tadi hambatan yang Ibu alami. Sekarang saya mau bertanya, apa hal yang sudah baik yang Ibu laksanakan selama pembelajaran? Yang sudah baik, yang pertama, Bu, mereka mengerjakan dan mematuhi kesepakatan PS yang sebelum pembelajaran kami sepakati. Yang kedua, mereka masing-masing ambil bagian dalam berbicara untuk melaksanakan teks prosedur. Kemudian mereka, walaupun mereka sebagian masih ada yang belum tampil ke depan, belum maju untuk berbicara, tetapi persiapannya sudah ada, terlihat dari si anak didik sudah menunjuk tangan, sudah tunjuk tangan ingin maju ke depan. Dari keseluruhan proses pembelajaran yang Ibu bawakan dari awal sampai akhir, adakah tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan untuk memperbaiki pembelajaran ke
pembelajaran selanjutnya? Itu pasti Bu, karena sebelum kita melaksanakan pembelajaran, pertama sekali kita akan melihat apa yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Kemudian dari elemen itu kita mempersiapkan segala sesuatu, misalnya baik itu berupa alat peraganya, baik itu berupa video, baik itu berupa media yang lain yang dapat menunjang pembelajaran itu. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari awal pas observasi dan pasca observasi, adakah yang ingin Ibu sampaikan mengenai coaching yang saya lakukan kepada Ibu? Saya senang Bu dengan pasca observasi yang Ibu laksanakan. Semoga ke depan, karena saya sudah tahu apa menurut penilaian Ibu yang sudah saya laksanakan, saya sudah mengerti yang mana siswa itu sampai berapa persen mereka yang sudah mau dan cara untuk mengatasi mereka yang belum bisa, dengan catatan tampil karena dalam elemen tersebut kami sedang berbicara. Baiklah Bu, terima kasih untuk kesempatan yang Ibu berikan untuk saya observasi.